Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih dengan Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuyang Kalimantan bagian 13. Cerita ini ditulis oleh Rizka AS dan gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpurengang kala karena martisi Saat kami hendak pergi, tiba-tiba Bu Ajeng hendak mengejar kami. Namun beruntung, Pak Asep dengan sigap mencipratkan lagi air doa itu yang mampu membuat Bu Ajeng terdiam di posisinya dan juga meraung. Akhirnya kami sudah agak jauh dari gedung itu. Kami lama berjalan karena jalanan sawah yang sempit dan licin. Di perjalanan kami selalu beristighfar dan juga mengucapkan takbir. Rasanya kami masih tidak percaya kami bisa sejauh ini mengenal bangsa Kuyang. Kami akhirnya sampai di rumah Pak Asep. Aku menyuruh Kak Riana duduk di kursi dan menyuruh Kak Fadli menemaninya, biar aku dan Asti yang membereskan barang-barang. Begitupun dengan Raihan dan juga Fadlan. Saat semua sudah siap, kami bergegas pergi dari rumah ini. Di jalan pun sudah sangat sepi, tidak ada manusia satupun. Kami tertati-tati di jalanan. Untungnya ada laki-laki yang sigap membantu kami. Jika tidak, pasti kami akan sangat kerepotan. Namun perjalanan kami pun akhirnya sampai. Kami bingung harus mulai dari mana menjelaskan kepada Pak Kiai. Secara ini sudah sangat malam, bahkan sebentar lagi pun sudah subuh. Sudah, biarkan kami saja yang menjelaskan pada Pak Kiai. Kalian istirahat saja, ucap para laki-laki. Kami duduk di gazebo. Rasanya segan jika harus mengganggu Pak Kiai di jam segini. Namun entah firasatnya Pak Kiai yang kuat atau hanya kebetulan, beliau malah keluar dari villa dan menghampiri kami di gazebo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, kok Pak Kiai bisa keluar? Masa saya harus membiarkan kalian malam-malam seperti ini di luar? Ayo, masuklah dulu. Mungkin karena beliau mempunyai mata batin, makanya bisa tahu segalanya tanpa kami ceritakan. Akhirnya kami masuk ke dalam dan beristirahat. Rasanya sungguh lelah, badan juga sakit-sakit semua. Pagi hari kami terbangun. Kami keluar dari kamar, keadaan Kak Riana sudah sangat membaik. Dan sekarang kita akan berkumpul bersama Pak Kiai di gazebo villa. Biarkan para lelaki yang menjelaskannya. Kami menunggu Pak Kiai di gazebo. Kebetulan kami semua juga sudah sarapan. Pagi sekali penjaga villa sudah mengantarkan sarapan. Kami menunggu Pak Kiai sambil mengobrol satu sama lain. Tidak lama Pak Kiai keluar. Kalian tidak perlu bersusah payah menjelaskan, nak. Saya sudah mengetahui semuanya. Wah, benarkah Pak Kiai? Lantas, selanjutnya harus bagaimana Pak Kiai? Apa Pak Asep baik-baik saja sekarang? Beliau baik-baik saja. Kalian tidak perlu mengkhawatirkannya. Untuk langkah selanjutnya, kita harus segera menjemput Kak Melati dari kota. Dia harus mau pulang. Bagaimana bisa kami menyuruh Kak Melati pulang? Mengobrol saja kami jarang, dia kan agak lain orangnya. Tapi kami bisa minta bantuan Pak Asep. Pak, apa sebaiknya Pak Asep saja yang menjalankan tugas ini Pak Kiai? Secara
Beliau ini kan ayahnya. Pasti Kak Melati akan menurut. Iya, boleh. Siapa saja. Yang penting Nak Melati bisa pulang. Kita selesaikan segalanya di sini. Baik Pak Kiai, biar Pak Asep saya hubungi dulu. Untunglah kami mempunyai nomor Pak Asep, jadi kami tidak harus kembali ke rumah itu. Akhirnya kami hanya berdiam diri sambil menunggu kedatangan Pak Asep. Sedangkan Kak Riana sedang mengobrol bersama Kak Fadli. Sepertinya mereka semakin dekat. 20 menit berlalu Pak Asep datang. Alhamdulillah, semoga semuanya sesuai dengan rencana. Kami semua sudah berada di gazebo. Lalu Pak Kiai bertanya dengan keadaan istrinya Pak Asep sekarang. Pak, bagaimana dengan istri Bapak sekarang setelah kejadian semalam? Istri saya masih emosi dan mengurung dirinya Pak Kiai. Dia hanya berdiam diri saja di kamar semenjak semalam. Baiklah Pak, biarkan dulu, tidak apa-apa. Tapi sekarang ada tugas baru yang harus Bapak lakukan saat ini juga. Apa itu Pak Kiai? Telepon anak Bapak, suruh pulang hari ini. Kita akan selesaikan semuanya di sini, Pak. Baik, Pak Kiai. Mudah-mudahan Melati mau. Akhirnya Pak Asep izin keluar untuk menelpon Kak Melati. Kami menunggu di dalam dengan harap-harap cemas. Takut jika Kak Melati tidak mau, maka semuanya akan percuma dan juga berantakan. 10 menit berselang Pak Asep kembali dengan raut wajah yang sumringah. Alhamdulillah Pak Kiai, anak saya mau pulang. Walau saya sedikit berbohong agar dia mau pulang. Sekarang dia sedang memesan travel dan kemungkinan sore baru sampai Pak Kiai. Baiklah Pak, sembari kita menunggu kedatangan Melati, Bapak bisa mendengarkan cerita anak Bapak selama ngekos dengan mereka. Pak Kiai menunjuk kami. Akhirnya kami menceritakan semuanya. Dari awal pertama kenal, keanehan-keanehan yang terus terjadi, hingga kami melihat dengan bulat saat Kak Melati menyerupai Kuyang. Dan ternyata sifat dingin Kak Melati terjadi semenjak dia menjadi Kuyang, kata Pak Asep. Sebelumnya Kak Melati anak yang ramah, baik, dan taat beribadah. Aku tidak enak karena pernah berprasangka buruk terhadapnya. Namun semenjak dia dijadikan Kuyang oleh ibunya, dia menjadi sosok yang sekarang dingin, menyeramkan, bahkan jahat. Karena sudah banyak yang dijadikan korban olehnya. Ya Allah, dulu anak saya tidak seperti itu Pak Kiai. Neng, Jang, dulu Melati anak yang taat ibadah. Dia sering mengaji dan juga sholat bareng saya ke masjid. Dia juga sosok anak perempuan yang baik dan juga ramah pada sekitar. Tapi saat ibunya ingin menjadikannya Kuyang untuk menurunkan ilmunya, saya tidak bisa berbuat banyak. Saya sudah melarangnya, bahkan sering bertengkar karena hal itu. Tapi tetap saya kalah dan tidak berdaya. Saya juga tahu saat ini Melati sangat membenci saya. Dia berpikir bahwa saya tidak becus menjadi ayah. Karena bukannya menjaga, saya malah merusaknya. Kami yang ada di situ pun terhanyut dalam cerita pedih Pak Asep. Sampai akhirnya kami ikut menangis. Selama ini kami sudah salah menilai Kak Melati. Pantas dia seperti itu karena dia menyimpan sakit hati kepada kedua orang tuanya sedalam itu.
Sabar ya Pak, semuanya belum terlambat. Semuanya masih bisa dicegah asal Bapaknya ikhlas. Iya Pak Kiai, saya sudah ikhlas. Jika misal istri saya tidak selamat, setidaknya anak saya kembali dan tidak ada lagi korban jiwa selanjutnya. Karena istri saya sudah memakan banyak korban jiwa dalam kurun waktu 10 tahunan ini. Dia cukup menyesali semuanya. Dia menyesal karena keegoisannya, karena cintanya banyak korban jiwa yang berjatuhan, dan sekarang anak tercintanya pun ikut menjadi korban. Syukurlah sekarang dia sudah sadar dan berpikiran jernih. Karena sesungguhnya cinta bisa membuat orang gelap mata dan menutup mata hati dan nurani. Subhanallah. Saya juga tidak tahu jika anak saya perubahannya sangat buruk Pak Kiai. Saya pikir dia di kota tetap menjadi melati. Nyatanya dia sudah menjadi orang lain. Tidak ada sosok melati anak saya di diri barunya. Saya sangat menyesal Pak Kiai. Sudah Pak, sudah. Jangan menyalahkan diri Bapak sendiri. Saya tahu Bapak menjalankannya karena terpaksa, bukan karena sengaja atau berniat menyakiti anak Bapak. Sekarang kita akhiri ya Pak. Iya Pak Kiai. Kalau begitu, saya pulang dulu Pak Kiai. Saya harus memantau istri saya. Takutnya dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan. Baik Pak, nanti anak Bapak sebaiknya suruh datang ke sini saja, jangan ke rumah. Karena takutnya jika dia pulang dan terlebih dahulu bertemu dengan ibunya, dia akan lebih dulu dicuci otaknya Pak. Iya Pak Kiai, nanti saya akan kembali ke sini saat anak saya sudah dekat. Baik Pak, usahakan juga jangan sampai istri Bapak tahu atas kedatangan anak Bapak, agar semuanya aman terkendali. Baik Pak Kiai, kalau begitu saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kepergian Pak Asep, kami pun izin ingin pergi keluar sebentar. Niatnya kami ingin berjalan-jalan mengelilingi desa ini yang masih asri dan segar. Pak Kiai, saya dan teman-teman saya izin sebentar ya. Kami ingin berkeliling perkampungan ini, jika dibolehkan. Boleh kok nak, pergilah. Niat hati ingin pergi bertiga saja, malah si 3 kurcaci juga mengikuti kita. Tidak bisa banget mereka jauh-jauh dari kita, dengan segala berdalih menjaga takut ada apa-apa. Kami pun akhirnya pergi. 20 menit dari sini itu jalan raya dan banyak kuliner. Kami berjalan kaki saja sambil melihat pemandangan indah di sini. Persawahan yang luas dan hijau sungguh menyegarkan mata. Belum lagi pohon-pohon rindang di sisi-sisi jalan menambah kesejukan alami di sini. Masya Allah, sungguh indah ciptaan-Mu Tuhan. Jika di kota kami tidak bisa menemukan hal ini, yang ada hanya kebisingan dan kegersangan, pantas saja kami di sini seperti menemukan harta karun. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai di persimpangan jalan. Walau masih siang tapi penjual sudah ramai. Ada banyak jajanan, mulai dari A sampai Z semuanya ada di sini. Kami sampai bingung harus mau beli apa. Akhirnya kami membeli banyak makanan dari mulai cilor, telur gulung, seblak, makanan manis hingga peresan. Kami benar-benar kalap. Bagaimana tidak, semua menu jajanan ada.
sedangkan para lelaki hanya mengikuti langkah kami, sudah seperti pengawal saja. Setelah puas membeli jajanan, akhirnya kami pulang. Semua jajanan kami bungkus, kami akan memakannya ramai-ramai di penginapan bersama dengan Pak Kiai dan juga Pak Supir. Di perjalanan pulang, kami hanya meminum jus karena kami kehausan. Ya, perjalanan yang lumayan jauh sedikit membuat kami kelelahan. Di perjalanan kami banyak berpapasan dengan warga sini. Mereka juga ramah-ramah, walau tidak menyapa tapi mereka tersenyum. Sungguh kampung yang sempurna. Hanya saja ada kuyangnya, jadi seram. Kami habiskan perjalanan dengan bercanda riang, bercerita, tidak terlewatkan juga dengan keusilan para lelaki. Hingga tanpa terasa, kami sudah berada di depan villa. Rasanya kami sudah lama tidak sesenang ini. Dari kemarin kepala kami dibuat pening dan juga mumet karena masalah-masalah ini belum usai. Mudah-mudahan saja semuanya segera berakhir. Ingin rasanya kembali hidup normal, tidak terus-terusan dihantui masalah ini. Asti mengantarkan makanan untuk Pak Kiai dan supir ke kamarnya, sedangkan kami akan makan di luar. Cuaca yang cerah membuat kami betah berdiam diri di luar. Memang panas, cuma karena anginnya bersahabat, jadi tidak terasa panasnya. Jujur, hadirnya Fadli, Fadlan, dan Rehan telah mengisi kesepian kami di sini. Jika tidak ada mereka, mungkin kami tidak akan tertawa walau sejenak. Untungnya ada mereka yang bisa membuat kami sedikit melupakan masalah ini. Sore hari pun sudah menyapa, Pak Asep sudah berada di sini. Katanya Kak Melati sudah dekat. Dan sudah diberitahu juga untuk berhenti di sini. Tidak kebayang bagaimana Kak Melati pasti bakal kaget melihat kami semua ada di sini. Mending kalau kaget doang, ini pasti sambil ngomel. Padahal kan niat kita baik ingin menyelamatkan dia dari kesesatan ini. Kami menunggu di gazebo bersama dan tidak lama masuklah mobil Avanza putih ke pekarangan villa. Lalu turunlah seorang wanita cantik, yaitu Kak Melati, dengan membawa satu koper kecil. Sesuai dengan raut wajahnya yang begitu kaget dan bingung melihat kami berkumpul. Tidak lama mobil travel yang mengantarkannya pergi, lalu Kak Melati menghampiri kami. "Kok kalian ada di sini?" "Sudah, nanti kita ngobrolnya di dalam. Mari semuanya masuk." "Ayo nak, masuk dulu," ajak Pak Asep kepada Kak Melati. Raut wajah Kak Melati seperti sangat enggan, namun karena yang mengajaknya adalah ayahnya yang dia sayangi, akhirnya dia menurut. Setelah kami semua ada di dalam ruangan yang sama, Pak Kiai pun mulai berbicara. "Nak Melati, saya tahu kamu itu anak baik. Kamu itu anak yang soleha. Kamu juga anak yang berbakti kepada orang tuamu. Saat ini, apa yang kamu alami bukan atas dasar kemauanmu. Betul?" Kak Melati tidak menjawab, melainkan hanya memberikan tatapan tajam. Ternyata Kak Melati telah terkontaminasi sifat kuyang. "Apa maksud Anda? Tahu apa Anda tentang saya?" "Nak, tenanglah dulu." Pak Asep mencoba menenangkan Kak Melati dengan mengelus-ngelus punggungnya. Sangat terlihat kalau Pak Asep itu sangat menyayangi Kak Melati. "Sabar nak, pakai hati nurani kamu. Kamu belum sepenuhnya menjadi kuyang. Jadi kembalikan rasa itu, hati nurani, pikiran, dan juga logika." Wajah Kak Melati memerah, sepertinya dia kaget karena Pak Kiai menyebut kuyang. Dia juga spontan melirik ke Pak Asep dengan memberikan tatapan tajam. "Jangan menyalahkan ayahmu, karena bukan dari dia saya tahu
melainkan dari teman-teman satu kamarmu di kosan. Saat Pak Kiai berucap seperti itu, Kak Melati langsung beralih menatap kami. Sungguh kami ketar-ketir dibuatnya. Sorot matanya begitu memancarkan kebencian dan juga ambigu. Sudah nak, jangan seperti itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Pakai hati nurani kamu dan juga pikiran yang jernih. Kesampingkan rasa amarahmu. Hilangkan gejolak kebencian yang ada dalam dirimu. Ini belum terlambat. Kamu masih bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Tapi itu bisa terjadi saat kamu sadar tidak dikuasai hawa nafsu dan amarah. Apa kamu tidak mau menjadi manusia normal lagi? Seperti anak-anak ini, hidup tenang tanpa rasa ketakutan setiap harinya. Kalian semua gak usah sok suci. Kalian gak usah ngurusin aku. Aku menikmati hidup aku yang sekarang. Walaupun aku bukan manusia normal lagi. Baru kali ini kami melihat Kak Melati berbicara panjang lebar. Astagfirullah nak. Sadar nak. Lihat ayahmu yang sudah semakin sepuh. Apa kamu tidak menyayanginya? Mungkin saat ini bagimu ayahmu adalah orang jahat, tapi tidak nak. Ayahmu juga korban di sini. Ayahmu sangat menyayangi kamu. Saat Pak Kiai berbicara seperti itu, Pak Asep tiba-tiba menangis terisak. Kak Melati melihat ayahnya yang menangis seperti bersedih, namun badannya sudah dikuasai amarah setan. Ayah, tidak usah menangis. Aku sudah membenci ayah. Tolong, jangan ada drama di depanku. Namun kelopak matanya mengeluarkan air yang sudah dia coba bendung. Namun sedetik kemudian air itu mengalir juga. Dia buru-buru mengelapnya. Aku rasa di hatinya masih tersimpan rasa sayang, namun dia coba padam. Maafkan ayah nak. Ayah memang gagal menjadi pelindungmu. Tapi asal kamu tahu, ayah tidak menginginkan hal ini terjadi. Ayah setiap hari dihantui rasa bersalah. Tolong maafkan ayah nak. Ayah janji, ayah akan mengembalikan kamu menjadi manusia lagi. Ucap Pak Asep di sela isak tangisnya. Namun Kak Melati tetaplah Kak Melati. Dia malah beranjak dan pergi begitu saja. Kami mencoba menahannya, namun nihil. Larinya begitu cepat. Sudah, jangan dikejar. Saat ini dia sedang diliputi kebingungan, kesedihan, amarah dan juga dendam. Jangan khawatir. Setelah ini dia tenang, dia akan kembali. Baik Pak Kiai, saya akan menginap di sini untuk menunggunya kembali. Tidak apa-apa saya menunggu di luar saja. Saya tidak akan tidur. Baiklah Pak, biarkan saya dan Pak Agus temani. Dan untuk kalian masuklah ke dalam kamar. Pak Kiai menyuruh kami untuk menunggu di kamar karena waktu juga sudah beranjak naik. Sekarang sudah pukul 10 malam, sedangkan para lelaki menemani Pak Asep di luar. Dari sudut pandang Kak Melati, aku berlari ke gudang tempat aku dijadikan kuyang oleh ibu. Saat ini aku benar-benar sangat marah, dendam, dan juga bingung. Aku menangis di gudang ini. Amarahku semakin memuncak saat mengingat detik-detik aku dijadikan kuyang oleh ibu di sini. Aku terluka, aku patah hati, aku dendam kepada ayah dan ibu. Tapi aku juga sangat menyayangi ayah. Iya,
Melati sangat rindu dengan ayah. Tapi entah mengapa setiap Melati dekat dengan ayah atau orang lain, badan Melati menolak, seperti ada yang mengendalikan badan dan mulut Melati. Gudang dan suara hewan menjadi saksi bisu bagaimana hancurnya aku, bagaimana frustasinya aku, mengapa hal ini harus menimpaku. Aku terus menangis, bahkan jika bisa aku ingin mati saja saat ini juga. Namun seperti ada yang memberiku kekuatan untuk menahan semua ini. Setelah puas menangis, aku mulai berpikir jernih. Aku mencerna tiap ucapan yang tadi ayah ucapkan dan juga yang diucapkan oleh Pak Kiai. Apa benar aku bisa kembali menjadi manusia seutuhnya dengan keadaanku yang sekarang ini? Ya Tuhan, apa mungkin? Tapi jika mungkin, aku ingin sekali Tuhan. Tolong kembalikan aku menjadi manusia normal lagi. Kembalikan senyumanku, kembalikan tawaringanku, kembalikan hidupku yang dulu. Aku kuat dari kemarin bukan karena aku benar-benar kuat. Aku hanya melawan rasa sakit hatiku ini. Namun jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tidak ingin ada di posisi ini. Membunuh, menyakiti orang lain, bahkan menjadi orang yang sangat ditakuti. Dan ayah, benarkah yang ayah ucapkan tadi, bahwa ayah tidak mau aku seperti ini? Benarkah ayah menyayangiku? Benarkah ayah terpaksa membiarkanku menjadi kuyang karena paksaan dari ibu? Ya, Melati sangat rindu ayah. Sungguh ini seperti luka lama terkoyak kembali. Satu sisi aku ingin menjadi manusia seutuhnya lagi, tapi di sisi lain aku masih sangat terluka, apalagi dengan ibu. Ya, aku membenci ibu. Setelah lama merenung, akhirnya aku bisa tenang dan mengendalikan diriku. Aku percaya aku bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Aku juga percaya bahwa ayah sangat menyayangiku. Aku tidak boleh keras kepala. Aku harus bisa melawan gejolak kebencian, amarah, dan dendam di hatiku. Aku harus ingat bahwa dulu aku adalah perempuan yang manis, baik, ramah, dan juga soleha. Iya, itu harus aku jadikan kekuatan agar aku bisa melawan setan-setan di dalam tubuhku. Aku bangkit dan mencoba untuk tersenyum. Sudah lama rasanya aku tidak tersenyum. Setiap hari aku hanya emosi, kesal, dan membenci orang-orang. Riana, Asti, Laras adalah salah satu korban kemunafikanku. Aku berjalan dengan tertatih saat melihat jam di lenganku. Ternyata sudah pukul 1 dini hari. Tidak terasa 3 jam aku sudah di sini ternyata. Namun aku tidak merasa takut sama sekali. Walau banyak sesuatu yang menggangguku, aku tetap tidak merasa takut. Bahkan aku tidak terkecoh. Aku tetap berjalan dengan pandangan lurus. Hingga akhirnya aku sudah berada di depan jalan villa ini. Saat aku masuk ke pekarangan villa, aku melihat ayah masih terduduk di kursi. Dia menungguku sampai selarut ini. Bahkan dia menahan kantuknya. Wajahnya sangat terlihat banyak beban. Ayah, maafkan Melati ya. Aku berjalan menghampirinya sampai akhirnya dia tersadar atas kehadiranku. Dia langsung berdiri dan mendekatiku. Aku sudah tidak bisa menahan rinduku ini. Akhirnya aku memeluk ayah dan menangis bersama. Kembali dari sudut pandang Laras, kami mendengar orang mengobrol dan menangis dari luar. Akhirnya kami bertiga, Astri, aku, Laras, dan juga Kak Riana, memutuskan untuk keluar. Dan ternyata di luar kami melihat Kak Melati dan Pak Asep sedang berpelukan. Sungguh suasana yang hangat dan memilukan. Aku jadi rindu bapakku di rumah. Kami terharu melihat suasana ini. Akhirnya Kak Melati sadar. Kami pun berkaca-kaca. Benar-benar seperti film-film di televisi. Setelah itu Kak Melati menghampiri kami. Riana, Asti, Laras, maafin aku ya. Jika selama ini aku sudah kasar dan jahat pada kalian. Ah,
Tidak apa-apa Melati. Kami senang akhirnya kamu bisa sadar. Semoga semuanya cepat berlalu ya Melati. Karyana mewakili jawaban kami. Makasih juga ya. Demi aku kalian sampai harus jauh-jauh ke sini. Dia masih bisa berubah-ubah. Aku yakin dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan kami menghargai itu. Melawan iblis memang tidak mudah. Akhirnya kami masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Kak Melati awalnya tidur bersama kami dan Pak Asep. Tapi tidak lama mereka pergi keluar, entah apa yang terjadi. Bersambung.